seluruh materi yang paling gampang ya Garjas ini. Soalnya sudah jelas. Jadi menjadi prajurit itu kan dituntut adalah kesamaptaan jasmani. Masa dong jadi prajurit TNI kok aspek fisiknya nggak terpenuhi ya. Nah jadi semua ini ada tujuannya karena seleksi yang diberikan ini dari aspek jasmani adalah untuk mengukur kemampuan fisik seorang calon prajurit. Karena calon prajurit akan dihadapkan dengan situasi tempur. Ya kan? Nah kalau tingkat kebugarannya bagus, kesamaptaan jasmaninya bagus, tentunya dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai petarung di medan tempur itu akan bisa maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TNI, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu dimanapun berada. Tetap bersama saya Hestu Kesuma di Podcast TNI Patriot. Podcast TNI Patriot yang memberikan informasi dan wawasan mengenai dunia militer. Tentu kali ini saya tidak sendiri. Telah hadir narasumber spesial Bapak Brigjen TNI Mahfud SE MSI. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Estu, kabar baik Alhamdulillah. Suatu kebanggaan bagi kami Bapak dapat hadir di podcast kali ini. Bapak Kapusjas Permildas Bapak ya? Ya. Itu sebuah singkatan Bapak? Ya betul. Singkatannya aja itu sudah lumayan panjang gitu Bapak. Itu Pusat Jasmani Militer dan Peraturan Militer Dasar TNI. Pusat Jasmani dan Militer Dasar. Jadi dua kegiatan itu yang meliputi tugas pokok dari Pusjas Permildas TNI. Ya. Ia sebagai pelaksana dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan aspek jasmani militer, juga terkait dengan peraturan militer dasar bagi prajurit TNI juga. Makanya disingkat Pusjas Permildas. Jasmani TNI. Ya. Apabila dikaitkan dengan penerimaan rekrutmen TNI, ada item jasmani tentunya Bapak ya? Iya gitu. Baik. Kenapa sih ini item jasmani selalu menjadi hal yang bisa langsung nih orang pasti. Jadi TNI jasmaninya harus bagus. Kenapa itu Bapak dan bagaimana Pak? Jadi Mbak Estu itu kita kan tentara ya. Jadi tentara itu tentunya selain dituntut kemampuan dalam hal penguasaan taktik militer ya, sangat ditentukan juga dengan kesiapan kebugaran jasmani atau aspek fisik dari prajurit itu sendiri. Jadi aspek utama ya sebagai prajurit TNI Bapak ya. Ya. Bapak, untuk di rekrutmen TNI kami sering melihat banyaknya dari anak-anak muda yang sedang berlatih. Nah, kami juga kemarin sempat mencari banyak video ternyata mereka sedang berlatih. Saya ingin tunjukkan ke Bapak nih. Iya. Ingin daftar KPK. Sudah Pak, sudah nyoba 2 kali tapi masih gagal. Belum tahu Pak nilai lulusnya berapa, jadi ini latihan aja maksimal sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nilai sempurna mungkin saya kurang tahu Pak. Soalnya di push up itu di posturnya ada Pak. Postur push up yang benar itu ada. Saya untuk kesegaran jasmani lari sudah mendapat 2.700 dalam 12 menit dan pull up saya mendapatkan 16. Sudah berapa lama latihan? Siap, sudah 2 tahun. Iya. Saya sedang melakukan gerakan pull up, tapi saya tidak tahu cara melakukan pull up dengan benar. Jadi saya sedang melatih gerakan pull up saya hingga benar. Saya ingin masuk tentara. Oke.
Restu. Nah, itu dia Pak. Ternyata masih sangat banyak Bapak anak-anak muda yang dia terus membina fisiknya untuk masuk TNI, dan ketika kita tanya banyak pertanyaan juga malahan kepada kami gitu kan. Untuk nilai 100 untuk ini seperti apa ya? Mereka nggak tahu. Ya. Bagaimana Pak? Jadi begini Mbak Estu, kalau mau menjadi prajurit TNI itu yang utama dulu adalah berangkat dari kemauan anak itu sendiri. Ya. Jadi Pasti. kalau kemauan itu berangkat dari keinginan atau motivasi sendiri, tentu akan menimbulkan sebuah kekuatan yang besar untuk mencapai atau menggapai impiannya. Ada juga anak yang mengikuti seleksi masuk prajurit TNI bukan karena dorongan dari diri sendiri. Oh, oke. Ya, ada karena dari pihak orang tua atau keluarga. Nah, ini agak susah. Tetapi kalau yang anak yang berangkat dari keinginan sendiri itu akan Lebih mudah. untuk bisa mewujudkan impiannya dan melampaui semua item seleksi untuk menjadi prajurit dengan baik dan benar. Untuk bisa dapat nilai 100 itu bagaimana itu Pak syaratnya? Jadi Mbak Estu itu membina kesiapan tubuh atau diri kita itu untuk menghadapi item samapta dalam seleksi penerimaan prajurit itu sebetulnya nggak instan Pak. Oh iya iya. Ya butuh waktu. Ini tadi ada yang sampai 2 tahun nih Pak? Ya, Nggak sampai itu, segitu juga. itu sebetulnya waktu 2 tahun itu sudah over. Oh iya Nah, iya. waktu minimal itu kalau kita continue 6 bulan. 6 bulan 6 bulan sudah bagusnya cukup. Ya, cukup. kalau continue loh ya. Continue. Nah, tapi semua itu harus bisa terukur. Latihan yang kita laksanakan itu untuk bisa mencapai nilai yang harapan nyata itu mencapai nilai 100, itu kan nilai sempurna ya. Nah, semua itu harus dengan pendampingan. Jadi sehingga kegiatan training atau latihan itu bisa terukur mulai secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Sampai saatnya si anak ini betul-betul siap untuk menghadapi seleksi. Kalau untuk gerakannya sendiri Bapak, kalau kita seperti tadi ada push up, sit up, itu ada beda yang dinilai ataupun yang dia hanya bisa tapi nggak dihitung nih gitu. Ya, jadi kegiatan atau yang disampaikan Mbak Estu tadi itu kan masuk dalam baterai B ya. Ya, yang meliputi pull up, sit up, kemudian push up, Iya, baterai kemudian B ya, shuttle Pak, ya. run. Itu kan ada aturan. Ada aturan yang melingkupi bagaimana yang si pelaku atau si peserta itu melaksanakan aspek materinya secara benar dan sempurna. Mana yang dia berupaya melakukan kegiatan itu tetapi tidak sempurna, itu ada penilaian sendiri. Jika ia melaksanakan dengan benar atau tepat, dia akan mendapat poin terhitung ya. Tapi Terhitung. kalau dia salah, nggak dihitung. Akhirnya akan menguras tenaganya sendiri. Nah, sehingga disinilah pentingnya pengetahuan atau pemahaman dari si peserta sendiri dan menuntut adanya pemahaman dari yang pendamping yang membina dia. Nah, sehingga dia tidak asal melaksanakan saja, tetapi harapan untuk pencapaian nilai itu tidak terpenuhi karena asal. Ada tips Bapak agar dia itu mempunyai nilai yang bagus, seperti melakukan gerakan-gerakannya itu semuanya benar, seperti itu Pak? Ya, jadi buat adik-adik yang berminat untuk mendaftar menjadi prajurit TNI, ketika menghadapi seleksi di materi Garjas ini, kan diawali dengan lari 12 menit. Lari 12 Ya. menit. Untuk pembinaan lari 12 menit ini, supaya kita bisa mencapai hasil yang maksimal, tidak perlu berlatih dengan melampaui batas kemampuan ya. Tadi saya sampaikan bahwa tercepat waktu durasi 6 bulan ya. Kalau kita rutin saja dalam durasi waktu 6 bulan ini, lari misalnya pemula ini ya, pemula.
Cukup lari aja mengelilingi rute atau lari secara ketahanan saja. Lari ketahanan Iya, dulu. lari ketahanan itu lari sesuai dengan kemampuan. Oke. Tetapi misalnya dalam durasi waktu 1 jam, ya kan, tanpa henti. Walaupun larinya pelan-pelan nggak ada masalah. Mhm. Karena secara bertahap itu akan dengan kita berlari dengan durasi waktu 1 jam tanpa speed, ya biasa aja, jogging-jogging aja lah, ya kan. Secara perlahan itu akan membentuk kesesuaian antara napas dan langkah kaki. Demikian juga pembentukan otot-otot kaki untuk bisa digunakan berlari. Secara perlahan itu akan membentuk secara alami. Dalam tes itu 12 menit Bapak ya, Ya, untuk 12 lari menit, itu. Patokan 12 menit untuk tes kesegaran jasmani lari itu kenapa 12 menit itu Pak? Semua pasti 12 menit itu Pak pasti? Iya, enggak juga. Kalau lari Gimana, itu kan 12 menit ya. Kita kan untuk mengukur atau mendapatkan data bagi si peserta ini dalam durasi 12 menit ini kemampuan seseorang itu maksimalnya dapat berapa. Oh, Nah, sehingga 12 kita menit. memberikan waktu 12 menit itu untuk berlari dengan data capaian dia bisa menempuh jarak terjauh berapa meter. Nah, lebih dari itu tentu akan di luar batas kemampuan seseorang. Itu. Ada perbedaan nilai-nilainya tentu ya Pak ya, ketika dia sudah bisa 12 menit mencapai berapa meter, ada perbedaan nilai semua itu Bapak ya? Iya, semua itu kan terukur ya. Jarak tempuh itu ada nilainya dalam durasi waktu 12 menit. Nah, Push up, sit up berapa menit? nah, kita kembali lagi dari peruntukan ya. Jadi menjadi prajurit itu kan dituntut adalah kesamaptaan jasmani. Masa dong jadi prajurit TNI kok aspek fisiknya nggak terpenuhi ya. Nah, jadi semua ini ada tujuannya. Tujuannya karena seleksi yang diberikan ini dari aspek jasmani adalah untuk mengukur kemampuan fisik seorang calon prajurit. Karena calon prajurit akan dihadapkan dengan situasi tempur. Ya kan? Nah, kalau tingkat kebugarannya bagus, kesamaptaan jasmaninya bagus, tentunya dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai petarung di medan tempur itu akan bisa maksimal. Kemudian ada lagi item contohnya B1, pull up. Iya. Nah, tadi dalam video yang ditunjukin Mbak Estu itu, Nah, kan, itu tadi. ya kan? Ada yang hanya Ya, baru berupaya untuk gantung, naik. nggak bisa naik. Ini sebetulnya ada triknya. Jadi kita tidak dalam aspek pull up itu, Iya. kita tidak usah memaksakan diri harus bisa bergantung di tiang pull up kemudian berupaya naik melampaui pan, tapi kesiapan fisik kita belum menopang untuk itu. Untuk bisa mencapai nilai terbaik dalam setiap item garjas ini, kalau salah satunya tadi ini yang barusan disebutin ya, yang B1 itu pull up. Jadi pull up itu kalau saya sendiri, pull up itu kan sangat ditentukan oleh kekuatan dari postur kita sendiri, terutama di tangan. Oke, di tangan, tangan. Kemudian di otot bahu dan otot perut. Nah, jadi untuk melatih otot dari bagian dalam lengan kita ini, termasuk perut sendiri. Karena tentara itu kan selalu akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan tugas yang berada membutuhkan di kekuatan tangan. Saya bisa memberikan jaminan bahwa kalau dia bisa bertahan dengan menahan berat badannya selama 1 menit dan mengangkat badannya dengan mendapat nilai bisa mengangkat badan 1 kali dalam pelaksanaan yang sebenarnya itu kan nggak menggantung ya, tapi hanya persiapan mulai. Ketika mulai itu dia mulai angkat badan, pelaksanaannya pasti dapat 2. Ketika dia dapat 1 di latihan, ketika latihan, 1, dia nanti pelaksanaannya bisa 2. bisa 2. Saya ada sampel loh Mbak untuk ini ya? peraga itu yang bisa saya tampilkan untuk pull up ini ya, bisa. Bapak hadirkan nih? Ya kita siapkan nanti kan bisa saya tampilkan pada kesempatan ini supaya adik-adik itu punya gambaran untuk bagaimana? Begini loh, oh. yang dimaksudkan oleh Iya. untuk Waduh, bisa ini diterapkan oleh adik-adik informatif nanti. banget ini. Ya. Boleh Pak? Boleh. Kita hadirkan Pak. Oke, boleh Ya. Pak. Oke Pak Eko. Oh ini dia. Siapa tadi Pak Eko ya? Eko ya. Nah jadi dari posisi seperti ini, latihannya cukup menggantung saja.
menggantung, yang kaki lepas dari tumpuan, tahan berat badan. 1 menit. 1, 2, 3, 55, 59, 60. 60. Angkat. Nah, berupaya naik saja seperti ini, turun. Naik lagi kalau bisa. Ya. Oke, turun. Nah, oke, selesai. Nah, pada saat kita menggantung di atas palan restok yang di atas ini, Iya. cukup tahan aja badannya. Durasi 1 menit. Itu dalam hati. 1, 2, 59, 60. 60 naik. Kalau nggak kuat turun, nggak usah dipaksa. Jadi ketika tadi Mas Eko nih bisa 2, pasti pelaksanaan langsung 4 ya Pak Bisa ya? 4. Wow. Kenapa bisa 4? Karena di awal pada saat sesi latihan dia harus menahan berat badan. Tapi dalam pelaksanaan yang sebenarnya dia diuji, dia tidak harus menggantung. Tapi karena Langsung dari latihannya tumpuan sudah ya, Pak ya? demikian, dia pasti akan 2 kali lipat dari latihan dia. Karena pelaksanaan itu kan langsung, begitu persiapan dia akan naik di alat yang digunakan untuk restok, kemudian awas, iya, kata-kata ya, inilah dimulainya, sehingga dia bisa langsung dia ngambil. main. Ya. Jadi kalau latihannya dapat 1, pelaksananya bisa dapat 2. Dapat 2. Demikian. Sahabat TNI, Ya. tipsnya itu tadi. Wes. Oke, terima kasih. Makasih Mas Ya. Eko. Tadi sudah bahas tentang pull up, kemudian ada baterai mengenai push up, sit up Bapak ya. Iya. Ketika melaksanakan push up maupun sit up 1 menit juga Pak. Iya. Nah, biar hasilnya maksimal gimana tuh Pak? Jadi Baestu itu yang di awal, yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, semua itu perlu pembinaan. Nah, jadi untuk bisa mencapai nilai ya kata kasarnya 100 lah ya, Iya. semua itu harus bisa dilaksanakan dengan benar dan tepat sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta. Nah, contoh misalnya kayak push up. Push up itu kan untuk mengukur bagaimana kekuatan otot yang berada di rongga dada di sini dan lengan sendiri. Tetapi itu tidak lepas dari kekuatan yang ada di otot panggul, pinggang. Nah, sementara dalam pelaksanaannya seorang peserta itu dengan posisi dan sikap yang sudah ditentukan itu dalam pelaksanaannya dia harus bisa mengangkat badannya secara lurus sampai ke tungkai belakang itu ya, di tungkai di bagian belakang, dengan merapatkan hampir berada di posisi lantai atau landasan di mana dia berpijak dengan kedua telapak tangan dan mengangkat badannya dengan tangan yang lurus. Nah, itu semua dilaksanakan dalam durasi 1 menit. Durasi 1 menit. Iya. Nah, sementara dalam pelaksanaan itu kan kita kan membagi setiap item ini kan dibagi dalam kategori usia ya. Semakin usia kita itu lebih muda ya. Contoh di usia 19 tahun. Itu berarti SMA. persyaratan Lulus ya, untuk Pak ya? lulus SMA. Nah, itu untuk bisa mencapai nilai maksimalnya dia harus bisa melaksanakan nilai misalnya 43. Nah, ketika dia bisa melaksanakan karena dia terlatih dia bisa melaksanakan materi sit up atau push up itu, karena dia terlatih bisa mencapai nilai yang sesuai dengan harapan nilai 100-nya itu. Nilai 100-nya? Iya. Dengan durasi 1 menit itu bisa. Nah, semua itu harus dilatih. 43. Semuanya harus lurus. Iya, harus lurus. Dari kalau kita lihat dari samping itu posisi badan di sini kan belakang kepala, dia harus bisa turun dengan begini. Nah, tidak seperti bergelombang, badannya turun tapi pantatnya ketinggalan gitu. Iya kan? Nggak bakal dihitung tuh Pak? Nggak bakal dihitung. Oke. Benar-benar harus. Jadi harus semuanya dari depan ke belakang itu sampai ke pijakan kaki itu kelihatan turun. Satu gerakan yang sama. Kemudian kalau untuk sit up sendiri, Pak? Kalau sit up sendiri itu kan kekuatan otot perut ya. Otot perut. Nah, ini juga harus dilatih. Jadi semua baterai B ini, 1 itu pull up, 2 itu push up, 3 sit up. Itu kan harus dilatih. Karena kita bermainnya di otot. Dan seluruh materi yang paling gampang, ya garjas ini. Soalnya sudah jelas. Soalnya udah jelas. Iya. Berlatih. Beda dengan materi yang lain. Kalau materi yang lain itu kita nggak tahu persoalannya apa ini. Jawabannya kayak gimana. Kita harus belajar dan membaca. Kalau garjas nggak usah belajar, nggak usah membaca.
Karena persoalan jelas. Dia sudah berlatih. Materi A itu lari 12 menit, cukup Melakukan. melangkahkan langkah kaki kan bergantian selama Pastinya. 12 menit ya. Nah kemudian B1 pull up, tinggal ngangkat badan aja, ngangkat badan melampaui palang kita berpegangan, benar terhitung nggak benar ya nggak terhitung. Nah sit up juga sama, push up juga sama. Nah yang ada lagi namanya B4 itu shuttle run, lari angka 8. Iya. Ya itu juga dalam durasi 1 menit. Nah jadi untuk bisa mencapai itu ada trik yang untuk lari 8 loh ya, lari 8, Lari 8. shuttle run. Namanya shuttle run. Kalau kita gampangannya lari angka 8. Oke. Nah, itu kalau triknya itu jangan berlari dengan langkah yang panjang. Karena kita akan berbelok di 2 tonggak pada jarak 10 meter ya. Di titik start di sini, kita akan berlari dengan cara acak. Angka 8. Angka 8. Oke. Nah, pada putaran yang ketiga kita akan masuk finish. Nah, ketika berlari dengan jarak 10 meter ini dalam durasi 1 menit, kita tuh bisa dengan detik yang tercepat. Detik Ya kan? tercepat ya Bapak ya? Makanya untuk triknya supaya bisa mendapatkan nilai atau hasil yang maksimal, jangan langkah panjang. Karena langkah panjang itu akan ada saat melayang. Ya kan? Oh, Nah, itu makan waktu ya, lebih. itu pasti akan memotong kecepatan kita dengan ada saat melayang. Ketimbang Oke. kita larinya Iya. kemudian berputar di patok yang ujung ini dengan juga Iya. ada tekniknya. Iya. Nah, putaran mana yang bisa membuat badan kita berputar arah dengan cepat, dengan akurat dan bisa mempersingkat waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan putaran. Mampukah kita untuk mencapai hitungan detik yang tercepat? Hitungan detik Ya. yang tercepat. Ya, Semakin detiknya semakin sedikit ya nilai 100 itu dong. nilainya. Iya, misalnya kita dalam usia kategori 1 di usia 30 ya 19-an lah ya. Kita bisa mencapai durasi waktu 16-17 detik. Wah, itu sangat bagus itu. Bisa mencapai nilai yang maksimal. Ketika nilai antara Garjas B Ya. yang meliputi pull up, sit up, push up, shuttle run dihitung. Ya. Kemudian dibagi 4, itulah hasilnya Garjas B. Kemudian capaian tempuh kita dalam materi Garjas A yang lari 12 menit itu ya, nah, dijumlahkan dengan Garjas B, kemudian bagi 2, maka itulah nilai akhir kita dalam materi Garjas. Nah, renang sendiri adalah untuk menguji kemampuan ketangkasan seseorang calon prajurit mampu tidak berenang. Berenang. Ya kan. Nah biasanya kita menguji Wajib bisa renang seorang ya, Pak? prajurit itu dengan jarak renang itu 50 sampai 20 ya minimal 25 meter ya. Nah, hanya untuk melihat oh dia bisa berenang. Nggak pakai harus gaya khusus apa gitu? Kalau dalam seleksi aturannya sih ada, kita menggunakan gaya dada. Oke. Ya karena tentara itu kan tentunya dalam menuju ke sasaran di mana dia harus bisa bertemu dengan target atau musuh. Iya. Apabila dihadapkan dengan medan yang berupa air, Iya. nah itu kan harus dengan berenang secara senyap. Nah, gaya dada inilah yang sangat ideal dan cocok untuk seorang prajurit. Oke. Supaya apa? Bisa mendekati target atau sasaran dengan senyap. Ya, gaya dada itu Paling kan. senyap gaya dada. Gaya gitu. dada. Dalam penerimaan Bintara, Tamtama, Perwira, ada perbedaannya nggak Pak? Sebetulnya kalau materi Garjas itu ya sama ya. Mhm. Cuman di dalam pelaksanaan seleksi Garjas atau Samapta ini itu ada kriteria usia. Oke. Ya, kalau Tamtama itu kan umumnya kan dari lulusan SMA ya. Iya, Lulusan SMA. SMA umumnya Belasan itu kan tahun usia itu ya? 19 tahun lah ya. Oke, iya. Nah, masuk Tamtama atau Bintara bahkan masuk ke jalur calon perwira melalui Akademi TNI. Nah, ini kan usianya kan relatif muda semuanya. Betul. Itu lulusan-lulusan SMA semuanya. Jadi ada perbedaan antara calon perwira dari lulusan perguruan tinggi. Nah, lulusan perguruan tinggi anggaplah dia di usia 26-27 tahun. Nah, Iya, betul. disinilah letak perbedaannya. Kalau materi Garjas yang sama, cuma ada perbedaan dari sisi usia. Sebagai contoh begini,
Untuk kriteria usia 19, 18, 19, 20, 21 Iya. itu masuk kategori 1, Oh. ya kan? Nah, untuk contohnya ini misalnya materi pull up, ya kan? Materi pull up itu atau restock lah ya. Iya, Dia betul. untuk mencapai nilai 100 dia harus bisa melaksanakan pull up secara benar 18 kali. Oke, Ya kan? bagi yang belasan tahun Bagi itu yang tadi. belasan tahun tadi. Nah, tapi kalau yang usianya sampai 25, 26, 27 tidak harus 18 untuk nilai 100-nya. Ya kan? Oke. Nah, jadi cukup 15, 16. Nah, Hmm. lebih kurangnya seperti itu. Nah, Perbedaannya. jadi tetap situ. ada pengklasifikasian dari aspek usia. Jadi tidak semuanya harus 18 kali. Lihat usianya. Makanya dalam setiap materi Garjas itu kita lihat usia. Dia masuk kategori berapa. Oh, dia kategori Semua 1. item. Semua item. Ya karena Garjas ini kan tidak lepas dari batas kemampuan seseorang karena usia. Berarti bisa untung nggak tuh Pak yang lebih usianya lebih tadi udah 20-an sama yang belasan? Enggak ya? Ya, itu kan Kalau terukur berarti seperti itu gitu. kalau segi keuntungannya ya kan dilihat dari materi seleksinya ya. Yang jelas kalau usianya tua, dia Pasti ada akan batasan. mengikuti seleksi tentu dengan golongan yang berbeda. Jadi dia tidak akan bersaing antara yang muda dengan yang tua. Dia berada dalam kelompok yang Rata sama. masing-masing ya Pak ya? Iya. Jadi mereka akan bersaing di kelompok penerimaan itu sendiri. Jadi rata-rata pasti usianya juga sama rata-rata. Tidak mungkin menyeleksi tamtama yang satu berusia 18 tahun lulusan SMA atau 19 tahun dengan yang berusia lulusan 25 tahun. Ya, jelas persyaratan itu kan batas maksimal untuk golongan tamtama bintang itu kan ada batas maksimalnya usia itu. Bapak sebagai Kapus Jas Permildas ini tuh bisa nggak Pak dibagi tips-tipsnya untuk generasi muda atau mungkin untuk dari diri Bapak dalam membina fisik? Jadi tip-tip itu kan sebetulnya berasal atau bersumber dari diri kita sendiri. Bapak terlihat kebugarannya seperti itu kan, itu masih terjaga seperti itu Pak. Memang prajurit TNI itu kan sejak dia dinyatakan terpilih untuk menjadi prajurit dihadapkan dengan situasi kehidupan yang tertata, teratur. Nah, di dalam kehidupan kita itu dalam masa dinas sebagai prajurit itu kita akan dihadapkan dengan situasi kehidupan yang teratur, peduli pada diri sendiri untuk bisa mau menata kesatuan kita ini dengan baik dan maksimal sesuai dengan tuntutan sebagai seorang prajurit. Nah, kalau kita balik, bagaimana kita bisa menata organisasi atau satuan kita yang notabene kita di situ adalah komandannya atau kepalanya, kalau kita sendiri tidak bisa peduli pada diri sendiri. Menjaga Ya kan? kebugaran. Ya, bagaimana kita bisa membina Luar mereka biasa. kalau kita sendiri tidak membina diri sendiri. Membina sendiri saja sulit, apalagi untuk membina yang lain kan. Nah, Baik, sehingga baik, tuntutan itu akan menjadi atau melekat pada diri kita sebagai seorang prajurit. Ya tentunya tampilan prajurit atau postur prajurit itulah yang sangat ideal gitu ya. Iya, Nah, iya, itu. iya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat informatif ini. Semoga bisa bermanfaat untuk generasi penerus. Menjadi prajurit TNI bukanlah hal yang mudah. Namun dengan kemauan yang kuat, mempersiapkan diri yang benar, bukanlah suatu kemustahilan. Jika orang lain bisa, kenapa saya tidak? Sahabat TNI, saya Hestu Kesuma bersama Bapak Brigjen TNI Mahfud, pamit undur diri. TNI, Patriot, NKRI. NKRI, harga mati.